Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali di hari ke-22 kita mengadakan doa puasa. Saya percaya Tuhan selalu memberikan kita kekuatan baru. Kekuatan rohnya itu yang sungguh-sungguh memulihkan hati kita, pikiran kita, sehingga kita mempunyai hati yang lebih lagi melekat sama Tuhan. Sehingga kita tidak berjalan dalam kegelapan, ada tuntunan Tuhan, arahan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita semakin hari rindu, haus, lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan membukakan rencananya, jalan-jalannya dalam kehidupan kita. Mari kita memasuki hadirat Tuhan dengan pujian penyembahan, dengan segenap hati kita memuji Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi satu doa kita di hadapan Tuhan. Mari saudara kita naikkan pujian bersama-sama. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapa, haleluya. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku mendekat kepadamu, biarkanlah rohku tinggal di dalammu, di bait suci-Mu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah rohku tinggal di dalammu, di bait suci-Mu. Mari kita sembah Dia. Ora lama ya sekera lama, biara lama shikria, biara lama ya shikera, biara lama ya shikria, biara lama ya shikera. Curahkan rohmu, urapi kami. Kami tak mau jalan sendiri, kami tak mau mengandalkan diri. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber pengharapan, sumber segalanya dalam hidup kami. Oh, terima kasih penyembahanku,
punya. Aku jadi kekasih Raja, dicurahkannya isi hatinya. Aku jadi sahabat Raja, mengampuni doaku. Kehadiran Yesus Rajaku, di bawahnya aku mengiring-iringnya. Aku menjadi sama-sama Raja. Haleluya, Kau jadi kekasih bagi kami, Allah Raja di atas segalanya. Oh Tuhan yang ku sembah, siang dan malam lekatkan hati kami lagi padamu Tuhan. Benar Bapa, biarlah kasih kami semakin membara, cinta kami kepada Engkau semakin mendalam. Biar kerinduan kami hanya Engkau Tuhan. Kau menjadi lebih dari seorang kekasih, lebih dari seorang sahabat Tuhan. Kau segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau curahkan urapan-Mu yang baru pada kami. Kau curahkan kasih sayang-Mu lebih dalam lagi bagi kami. Ya terus pengenalan kami akan Engkau semakin bertambah-tambah seiring waktu. Karena kami boleh sungguh-sungguh lebih lagi mencari wajah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Saudara, saat ini saya mau membagikan firman Tuhan yang kebetulan hari ini saya bersama pasukan pendoa dari Jakarta dan Serpong, dan kita sampai ke pasukan pendoa di Depok ini ya saudara. Jadi tadi pagi jam 7 saya berangkat dari daerah Cikupa sampai jemput-jemput temen banjir. Hari ini benar-benar Jakarta banjir. Saya melewati genangan air yang tinggi saudara. Aduh, sempat hati ini ngeri ya, karena apa? Takut mogok saudara. Ya, dalam nama Yesus bahasa roh terus untuk melewati banjir ya saudara. Jakarta betul-betul, khususnya Jakarta Barat ya, parah hari ini ya karena banjir semalaman. Tapi puji nama Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita bisa sampai di Depok ini, di Bukit Doa Salomo, untuk kita mengambil doa puasa dan kita mengambil bergabung bersama teman-teman untuk mengadakan doa puasa. Dan saya juga dikasih tahu sama adik saya, kamu tahu nggak 23, 24 itu hari raya Purim. Oh, saya lihat, oh iya betul nih hari raya Purim. Ternyata dari hari ini, besok dan lusa, bangsa Israel memperingati hari raya Purim, hari raya pembalikan keadaan, di mana seharusnya bangsa Yahudi dibunuh ya, mati, dibunuh ya. Tetapi disitulah pembalikan keadaan terjadi ya. Jadi kita hari-hari ini biarlah boleh mengambil banyak doa puasa, lebih lagi mendekat sama Tuhan, tetap mengerjakan semua aktivitas kita, tapi hati kita terus melekat kepada Tuhan. Dan disitulah saudara akan melihat pemulihan, pembalikan keadaan. Ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan dan Tuhan buka di depan kita. Ya puji nama Tuhan, hari ini kita bahas mengenai firman Tuhan, kita ambil di dalam Kitab Ester 4 ayat 12 sampai ke 14.
Ketika disampaikan orang perkataan Ester kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau ada di istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi saudara, pada saat itu, pada zaman dulu, Ratu Ester, ya, di mana bangsa Israel akan dibunuh karena Haman, semua akan dibunuh, saudara, ya. Nah, disitulah ada pamannya Ester namanya Mordekai menyampaikan kepada Ratu Ester, ya, engkau harus menolong bangsa Yahudi. Ini genting, gawat. Semua orang Yahudi akan dibunuh, ya. Jadi Mordekai ini ingin Ratu Ester untuk menyampaikan permohonannya kepada raja, ya. Dan Ester ini dia tahu, dia beberapa waktu ini tidak pernah dipanggil raja. Kalau menghadap raja tanpa dipanggil, hukumannya mati pada zaman itu. Ya, ini ada satu pilihan yang berat, ya. Sekalipun Mordekai itu pamannya, tetapi ini antara hidup dan mati, saudara. Jadi seringkali kita juga diperhadapkan, ya, mungkin dengan keadaan, dengan apa, ya. Kayak saya juga mungkin diberkati Tuhan untuk menolong keluarga. Kita dalam kedudukan yang baik saat ini, kita bisa membantu yang lain. Ini arti secara rohani yang lain, ya. Maksudnya pewahyuan, ya. Mordekai ini juga bilang sama Esther, jangan kira engkau di istana raja, engkau yang terluput. Ya, sekalipun engkau berdiam diri, tapi akan timbul pertolongan kelepasan dari pihak lain, dari pihak Tuhan. Tuhan bisa mencari orang-orang yang mau dipakai, ya. Ini pun diperhadapkan, Mordekai memperhadapkan kepada Esther, mau nggak kamu nih nolong bangsa Yahudi? Posisimu sebagai ratu saat ini bagus, ya. Bukan sembarangan, pilihan ratu itu nggak sembarangan orang. Mungkin dalam kedudukan kamu sekarang ini, kamu sebagai ratu, itu kamu bisa menolong banyak orang, membawa kelepasan, kebebasan bagi bangsa Yahudi yang mau dibunuh kala itu. Mungkin kita juga saat ini dalam posisi kita diberkatin, posisi kita dalam penuh dengan kekuatan Roh Kudus, ya. Di posisi inilah kita bisa menolong yang lemah. Saya juga di bawah Tuhan untuk menjadi kuat di dalam roh, menolong orang yang lemah, yang terikat, membebaskan yang terbelenggu, mendoakan jiwa-jiwa, ya, mendoakan yang sakit, ya. Ada kesembuhan, ada kelepasan. Dan mungkin saatnya mungkin saudara dalam keadaan dibawa naik Tuhan. Ada yang sedang dibawa turun Tuhan, ada yang sedang dibawa naik Tuhan. Engkau diberkati berlimpah-limpah, engkau keuangan mudah, ya. Dan apapun, berkat apapun masuk di dalam kehidupanmu. Bukan satu kebetulan, ya. Tidak ada yang satu kebetulan bagi Tuhan. Mungkin di saat itulah engkau bisa menolong orang, bisa membagi berkat, bisa membagi dalam pelayanan, ya, bisa memberi bagi orang yang miskin kelaparan. Di saat itulah, ya, saudara, pilihan di tangan saudara dan saya. Kayak saya juga, ya, saya tuh punya kasih beban bagi orang-orang, bagi keluarga yang susah, ya. Tidak bisa melihat orang menderita, ya. Memang kita membagi sesuai dengan kemampuan kita. Tapi di saat itulah kita tahu bahwa Tuhan itu terus mengangkat kehidupan kita. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Kalau kita mempunyai belas kasihan, kita mau berkorban, disitulah Tuhan lihat. Kayak Yesus, dia berkorban mati di atas kayu salib. Untuk apa? Mati satu orang untuk menyelamatkan beribu-ribu, berjuta-juta jiwa-jiwa untuk datang kepada Yesus. Ya, contohnya kita Yesus. Contohnya kita juga, ini Esther dipilih sebagai ratu. Bukan satu kebetulan engkau posisimu dalam keadaan menjadi ratu, kau bisa menggagalkan usaha pembunuhan dari Haman untuk orang-orang Yahudi Israel zaman dulu. Ya, akhirnya Esther menjawab apa yang dikatakan dari Mordekai. Kemudian ayat yang keempat, ayat yang ke-10 dan 17.
Ester memberi jawaban, "Pergilah dan kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran ya, mengambil contoh teladan dari Esther. Dia rela berkorban ya. Sekalipun kematian ada di depan dia, tapi dia kuatkan hatinya lagi, dia kuatkan jiwanya lagi untuk menghadap raja. Kalau tidak disambut ya, Esther menghadap raja, maka kematian akan menimpa dia. Tapi pada saat itulah ada satu jiwa yang mau berkorban, ada satu orang yang mau berkorban, ada satu ya orang. Tuhan Yesus mencari nih satu orang aja di dalam keluarga yang mau berdiri berdoa bagi keluargamu, yang mau bayar harga ya, yang mau sungguh-sungguh mengambil doa puasa. Tuhan lihat ya pengorbanan kita, Tuhan lihat jerih lelah kita, Tuhan lihat setiap doa, cucuran air mata. Saya juga ke Bukit Doa Salomo ini dengan satu kerinduan ya untuk pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam segala hal ya, dibukakan rencana Tuhan, jalan-jalan Tuhan, dan juga dibukakan juga pelayanan ini Tuhan semakin berkembang, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan melalui YouTube Pas Agape, juga banyak jiwa-jiwa dikuatkan lagi roh mereka. Ayo, jangan takut, jangan khawatir, jangan lemah. Ya, Ratu Esther aja dia mau berkorban, kita pun harus bisa mau berkorban. Ya, dan kemarin juga saya juga sempat bilang, kalau di Pas Agape ini jangan ada kata untuk mundur, untuk berbalik atau menyerah, lemah lelah. Ada saatnya kita pemimpin-pemimpin capek loh. Dalam melayani jiwa-jiwa tuh lelah loh. Ya, baik fisik, ya pikiran, ya entah ada yang bermasalah. Seringkali menyedot eh, energi lah gitu ya, kekuatan kita. Tapi disitulah pada saat kita datang lagi menyembah, datang lagi perhadapkan kepada Tuhan, Tuhan kuatkan lagi. Untuk memimpin itu nggak gampang. Seringkali saya mau hands up, aduh Tuhan nyerah deh untuk memimpin ini gimana. Pelayanan ini rindu menjadi pendoa yang dekat di hati Tuhan, menjadi penuai-penuai yang kuat di akhir zaman. Kita tahu kegoncangan akan semakin besar di depan kita. Masalah pergumulan ya, masalah-masalah mendekati akhir zaman ini akan semakin berat ke depannya. Tapi kita mau di garis depan, kita mau dihajar, dididik, kita mau mempunyai hati yang rela berkorban ya. Baik uang, pikiran, perasaan, apapun ya capek kita korbankan. Kadang saya juga pelayanan ada sih rasa jenuh ya, ada rasa capek gitu. Kadang kalau pelayanan jauh ya, kadang kita juga harus keluar bensin ya, kita juga harus berbagi. Kalau dana lagi ada, ya enggak apa-apa kalau lagi sedikit. Tuhan gimana nih Tuhan? Tuhan gimana nih? Ini perlu nih untuk memperlebar kerajaan surga. Ini perlu dana Tuhan untuk penginjilan. Ini perlu dana Tuhan untuk mereka bisa terus ya mengadakan ibadah ya saudara. Jadi kita pun ayo mengandalkan Tuhan. Percaya jika kita sendiri pun mau berkorban, rela berkorban untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, untuk keluarga kita yang kekurangan, kita masih memberi, membagi, itu satu korban, saudara. Ya. Jadi percayalah, di hari raya Purim, hari raya pembalikan keadaan, di sini akan terjadi terobosan-terobosan, pemulihan apa yang tidak pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sediakan, Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya puji nama Tuhan. Bagi yang juga ambil bagian dalam doa puasa Esther atau doa puasa buka makan sekali ya, banyak di sini yang di Bukit Doa ini mengambil doa puasa, saudara. Mereka rela untuk mengambil waktu bersama Tuhan untuk satu pemulihan ke depannya, saudara. Saya percaya dan terlalu yakin pasti apa yang Tuhan korbankan ya, membawa keselamatan. Apa yang kita korbankan membawa penuaian, membawa pemulihan. Apa yang Ratu Esther korbankan, yaitu keselamatan untuk bangsa Yahudi,
waktu itu yang terluput dari pembunuhan massal, ya saudara. Dan saya percaya Tuhan itu melihat hati kita, kebaikan kita, niat kita ya untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Dipakai Tuhan, ada banyak hal yang harus kita korbankan dalam hidup ini, dan percayalah upah yang kekal menanti kita di surga dan di bumi pun Tuhan sediakan upah bagi kita ya, ada sukacita ya, ada kebahagiaan dalam pelayanan, ada sukacita surgawi, satu jiwa diselamatkan, dibaptis terima Yesus, ada sukacita surgawi ya. Ada satu pemulihan, ada orang-orang yang dijawab doanya ya, di mana dapat pekerjaan, dapat kesembuhan, hubungan kembali diperbaiki, ada kerukunan, cinta damai, itu satu terobosan, pemulihan ya. Ada sukacita Tuhan dalam melayani Tuhan, juga ada sukacita, bukan hanya korban perasaan, korban segala-galanya saudara ya. Tapi kita lihat ya bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan sudah memilih kita, bagaimana Tuhan sudah rela berkorban mati bagi semua dosa-dosa kita. Itu yang harus kita balas, semua kebaikan Tuhan. Sebetulnya kita tidak bisa membalas, tapi dengan apa akan ku balas semua kebaikan-Mu Tuhan? Yaitu dengan kita berbuat baik, kita menyenangkan hati Tuhan, kita melayani Tuhan, dan kita pun jadi contoh seperti Ratu Esther berkorban untuk apapun, untuk siapapun, untuk keluargamu kah, untuk pelayanan kah, untuk apapun, Tuhan akan sediakan kemenangan sampai garis akhir. Puji nama Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap nonton YouTube ini Bapa. Mereka mempunyai hati seperti Ratu Esther. Sekiranya aku harus mati sekalipun berkorban untuk bangsa Yahudi terluput dari maut. Dan kami pun Tuhan mau rela berkorban untuk apapun yang Tuhan suruhkan pada kami. Baik bagi keluarga, pelayanan, apapun, seringkali korban harta, korban perasaan, korban waktu, korban apapun, setiap doa, tetesan air mata kami Tuhan tampung dalam kirbat-Mu, dan Tuhan memberikan jawaban dari setiap apa yang kami korbankan, sehingga sukacita kami menjadi sukacita surgawi, dan kemenangan sudah Kau jamin pada kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Karena Roh-Mu menyala